Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu anggota serta pengurus Orkesi Kota Bukit Tinggi dan kita semuanya, Bapak dan Ibu, orang tua dari anak-anak spesial kita, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini kita kembali bertemu dan berkumpul dalam pertemuan satu kali dalam sebulan, yaitu di minggu pertama tiap bulan, dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan kita sesama orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan spesial terkhusus, dan juga di samping itu kita saling sharing keadaan kita masing-masing guna sama-sama mencari solusi terhadap anak-anak kita ke depannya. Dan syukur kepada Allah kita diberi kesehatan dan dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah dan umat Nabi yang mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi kelak nanti pada hari kiamat. Bapak dan Ibu kita yang hadir, dalam satu riwayat hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal, kedua sahabat ini meriwayatkan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikuti atau iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya dia akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Dalam hadiah kepada Allah dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di kantor, baik di mana saja kita berada. Bertakwa ini artinya kita hati-hati di dalam berbuat, di dalam bertindak. Kita berhati-hati di dalam berucap. Kita harus ingat dan kita harus memikirkan apakah yang kita lakukan, yang akan kita ucapkan, yang dalam pikiran kita ini diridhoi Allah atau tidak. Maka dari itu kita harus waspada. Itulah kata-kata takwa itu. Bagaimana yang ditanyakan oleh sahabat Umar bin Khattab kepada sahabat Ka'ab bin Malik ketika ditanyakan, wahai Ka'ab, apa itu yang takwa? Lalu Ka'ab bertanya lagi kepada Umar, wahai Amir Mukminin, kalau sekiranya engkau berjalan di suatu bukit yang terjal, yang sangat licin dan sangat terjal dan tinggi pendakiannya, bagaimana cara engkau berjalan? Lalu kata Umar, aku akan berhati-hati agar aku tidak terjatuh. Maka itulah yang takwa tadi. Dalam hidup ini kita juga seperti itu. Kita harus berhati-hati di dalam berbuat, dalam bertindak, dalam bersikap, dalam berucap. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menimbulkan dosa baik terhadap diri kita sendiri maupun dosa yang berakibat kepada orang lain. Kalaupun kita, sebagaimana yang kita ketahui, kita ini tidak lepas dari dosa dan maksiat. Kita akan selalu bersalah. Namun Nabi SAW juga mengatakan, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Ketika kamu terlanjur berbuat dosa dan salah, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Maknanya iringi kesalahan dengan kebaikan itu, segeralah bertaubat, nantilah perbanyaklah beramal baik, beramal soleh, lakukan kebaikan-kebaikan, ketakwaan, perbuatan baik. Kebaikan itu berupa ibadah kepada Allah dan juga kebaikan kepada sesama manusia. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan kita di Orkesi ini salah satu di antara bentuk kebaikan yang kita tanam untuk diri kita dan orang lain. Kita berupaya menciptakan segala sesuatu yang bisa memberikan solusi terhadap orang-orang tua yang memiliki mungkin kendala-kendala dalam mendidik dan mengayomi anak-anak yang spesial seperti anak-anak kita ini. Kita semuanya sama memiliki anak-anak yang spesial. Juga perbanyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala, perbanyak minta ampun, perbanyak bertobat kepadanya. Karena dengan cara istighfar banyak-banyak, di samping kita beribadah dengan benar, istighfar itu juga akan membantu kita mempermudah mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Apalagi kita ini Bapak dan Ibu, kita memiliki anak-anak yang beragam, ya. Ada yang autis, ada yang
sindrom apa namanya? Down syndrome dan segala macamnya. Berbeda-beda. Namun intinya walaupun kondisi anak kita berbeda, metodenya tetap sama. Apa metode pertama? Kembalikan kepada Allah, banyaklah memohon ampun kepada Allah dan banyaklah minta petunjuk dan pertolongan kepada Allah Taala. Makanya kata Nabi, kamu tidak akan pernah lepas dari salah. Ketika kesalahan itu ada, iringi terus dengan kebaikan. Beristighfar, bertobat dan banyaklah melakukan kebaikan. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah orang-orang lain, orang banyak dengan pergaulan yang baik. Orang lain di luar, apalagi kita sesama orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus spesial ini, kita sama-sama bergaul dalam artian kita kan berada dalam satu wadah. Keluarga besar, vokasi, forum komunikasi orang tua, anak spesial ya, Kota Bukit Tinggi. Maka kita saling memberi nasihat, saling mengingatkan, saling memberikan metode-metode bagaimana cara mengatasi anak seperti ini, seperti itu. Intinya kita bergaul ini tidak saja dengan ucapan, tapi juga kita peduli dengan sesama itu. Apalagi kita khusus bagi yang di vokasi ini, peduli. Mungkin ada anak si fulana, anaknya begini. Kita tahu mungkin triknya. Kita memiliki satu trik yang alhamdulillah mungkin trik itu bagus. Ajarkan. Bisa jadi mungkin kalau dia praktekkan, ini akan menambah sedikit pengetahuan baru dan menambah pertolongan untuknya. Nah, kita kan memiliki kiat masing-masing. Walaupun secara teori sudah ada teorinya, tapi dalam praktek kita tentu memiliki trik masing-masing. Nah, trik masing-masing itu tentu kita minta selalu kepada Allah dengan melalui pertolongan Allah. Banyaklah istighfar dan ingatlah bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Intinya satu lagi makna dari kita, kalau kita bawakan kepada ranah profesi ini, bertakwalah kepada Allah ketika kita mungkin mengalami atau mendapatkan anak kita ini muncul ulahnya macam-macam. Ada yang mengamuk, ada yang tantrum, ada yang menghempaskan kepala, ada yang memukul kepalanya. Sama seperti anak saya juga seperti itu. Dia pukul kepalanya, dia hentakkan kakinya, dia melompat-lompat. Nah, ketika itu bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Pertama, kita ridho dengan keadaan kita dan keadaan anak kita. Ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Kemudian, jangan pernah memarahi anak. Kadang-kadang kita terpancing untuk marah kepadanya. Tapi jangan, walaupun kita manusiawinya kita memang memiliki kelemahan. Tapi ketika itu terjadi, kita cepat kembali astagfirullah. Makanya ajarkan pada anak itu, walaupun dia marah, ingatkan astagfirullah. Alhamdulillah saya juga seperti itu. Ketika anak saya mengamuk, katakan astagfirullah, dia sampai menangis itu. Astagfirullah katanya. Astagfirullah. Ajarkan, tanamkan kepada dirinya bahwa dia itu memiliki Allah Ta'ala. Karena otaknya, memorinya itu akan menyimpan. Pasti dia akan simpan itu. Kapanpun nanti akan muncul itu. Nah, Bapak dan Ibu, inilah mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mungkin agak lebih 7 menit ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi bagi kita semua, bahwa terkhusus bagi kita orang tua yang tergabung dalam keluarga vokasi ini, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah memohon kepada Allah dan ridholah dengan ketetapan Allah. Anak-anak kita yang seperti ini, mereka juga tidak menginginkan seperti itu, ya. Anak-anak kita itu tidak menginginkan kondisinya seperti itu. Tapi ini adalah ketetapan Allah untuk menguji iman kita, dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita ini terpelihara dan mudah-mudahan mereka itu anak-anak surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
rumah jarum. Iyo. Lagi sehat loh. Alhamdulillah. Dulu awak jam lambung kaki taruh balik 9 tahun. Ano kan? Ubednya. Ada macam ikum loh berbeda. Makan berubah Bantia kan. Ini na bale. Takui kadang tak. Awak sama-sama kita takui. Ini na bale. Ini alhamdulillah. Tari takui malu tua tu. Nanya auto takui, nanya orang takui. Itu nomor berapa? Berapa?